Hari ini adalah dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian firman Tuhan, hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk sejenak, coba kita perhatikan ruangan ibadah ini. Apa yang Anda lihat? Di sebelah kanan saya, ada pohon Natal yang begitu besar. Balkon sebelah kiri dan kanan dihiasi dengan lampu-lampu yang indah. Lampu-lampu gereja juga dipasang berbagai ornamen Natal yang begitu semarak. Pilar-pilar gereja juga dihiasi dengan berbagai ornamen yang indah. Itu adalah ungkapan kegembiraan kita akan kelahiran Juru Selamat yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Saudara, berbeda dengan situasi saat Yesus dilahirkan beribu tahun yang lampau. Dikatakan bahwa Yesus lahir di sebuah kota bernama Bethlehem. Dan menurut literatur yang saya baca, Bethlehem adalah sebuah kota yang sangat kecil di wilayah Yudea. Bethlehem adalah kota yang sangat terpencil. Letaknya tidak strategis dan dia juga tidak terkenal. Karena itu tidak banyak orang yang tertarik untuk datang ke Bethlehem untuk bergadang atau berpolitik. Dengan situasi seperti di atas, terciptalah sebuah lagu yang berjudul Hai Kota Mungil Bethlehem. Saudaraku, biasanya daerah-daerah yang terpencil itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Di Bethlehem, sebagian orang berprofesi sebagai gembala. Dan mereka ini adalah orang-orang yang seringkali dianggap remeh, dianggap kecil oleh masyarakat sekitar. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus yang kita kenal dengan Raja Kemuliaan, yang kita kenal dengan Anak Allah yang Maha Tinggi, harus dilahirkan di kota dengan situasi yang demikian? Bahkan Yesus tidak lahir di hotel terbaik di kota itu. Yesus tidak lahir di sebuah rumah yang layak di kota itu. Tapi Yesus lahir di tempat yang sangat rendah, di tempat yang sangat hina, yang kita kenal dengan kandang domba. Mengapa Yesus tidak dilahirkan di istana raja saja? Mengapa harus Maria yang hanya seorang gadis biasa? Mengapa harus Yusuf yang hanya seorang tukang kayu? Mengapa mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang tua bagi Yesus, bagi Anak Allah yang Maha Tinggi ini? Jemaat terkasih, Allah itu punya maksud dan tujuan mengapa anaknya yang tunggal
dilahirkan dalam lingkungan sosial yang rendah di mata manusia. Saya tekankan, yang rendah di mata manusia, bukan di mata Allah. Ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan bagi manusia. Allah ingin menyatakan dirinya bagi mereka yang lemah, yang merasa dikucilkan, yang merasa tidak berarti apa-apa. Allah menghendaki untuk memberikan kelimpahan hidup bagi mereka. Ada yang mengatakan begini, Yesus itu gampang dicari kok. Tuhan itu ada di mana-mana. Karena pola pikir seperti ini, seringkali sebagai umat Kristen, kita sering mengatakan, nanti aja deh. Mau ibadah, nanti aja deh. Saat teduh, nanti aja deh kalau sempat. Kan Yesus ada di mana-mana, setiap waktu Dia ada. Kita sering melakukan seperti itu. Tapi sadarkah kita? Yang ingin saya katakan adalah tidak demikian, saudara. Yesus itu tidak mudah ditemukan. Mengapa saya katakan Yesus itu tidak mudah ditemukan? Kita lihat orang Majus yang kita kenal dengan ahli perbintangan. Orang Majus tahu bahwa seorang raja, orang Yahudi telah lahir di dunia. Tapi mereka masih sempat bertanya, di manakah Dia? Mereka tahu bahwa Yesus sudah lahir. Tapi mereka masih harus mencari Yesus, di mana Dia berada. Dan mereka hanya memiliki satu petunjuk. Petunjuk itu adalah bintang di sebelah timur. Tapi untuk menuju ke sana, untuk menuju ke daerah di mana Yesus berada, mereka harus mengalami sebuah perjalanan yang cukup jauh. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, dan hal itu tidak mudah. Hanya untuk bertemu dengan Yesus, mereka mau untuk melakukan hal itu. Jemaat terkasih, Yesus itu memang ada di tengah-tengah kita. Yesus itu memang selalu ada di mana-mana. Tapi kita sebagai orang Kristen masih memiliki satu tugas. Tugas kita adalah mencari di mana Yesus berada tepatnya. Kalau segala sesuatu kita anggap mudah, termasuk mencari Tuhan itu adalah hal yang mudah, maka seringkali kita menganggap sepele Tuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak membutuhkan kalimat nanti saja. Tapi yang Ia butuhkan adalah sebuah kepastian. Yang Ia butuhkan adalah kepastian apakah kita mau berjumpa dengan Yesus, apakah kita mau bertemu dengan Yesus, ataukah tidak. Dia membutuhkan kepastian. Dan kepastian itu membutuhkan komitmen kita. Lalu bagaimana the way kita bisa menjumpa dengan Yesus? Bagaimana cara kita bisa berjumpa dengan Yesus? Apakah hanya melalui doa? Apakah hanya ketika kita datang ke gereja? Apakah hanya ketika kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan? Ataukah apakah hanya ketika kita merasa susah? Biasanya orang Kristen kalau lagi susah, hal pertama yang mereka ingat adalah Tuhan. Itu realita. Yang ingin saya katakan adalah bukan hanya dengan cara-cara yang demikian kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya dengan cara-cara yang demikian kita bisa melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan ada pada mereka yang miskin. Wajah Tuhan ada pada mereka yang merasa termarginalkan. Wajah Tuhan
ada pada mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Wajah Tuhan ada pada mereka yang hidupnya berada di dalam kesusahan. Entah itu anak-anak jalanan, entah itu para pengemis di jalanan, ataukah janda, duda, yatim piatu. Di sana kita bisa menemukan wajah Tuhan, saudara. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa Allah memperkenankan Yesus lahir di tempat yang hina, di tempat yang rendah? Hal ini terjadi karena Allah sangat-sangat berpihak kepada mereka yang lemah. Ia sendiri berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Coba saudara buka Matius pasal 25 ayat 40. Matius pasal 25 ayat 40 kita baca secara bersama-sama. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, ia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan kepada salah seorang dari mereka, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sulit sekali saudara untuk melakukan hal ini. Mengapa saya katakan sulit? Karena manusia itu masih penuh dengan keegoisannya. Keegoisan kita cenderung lebih besar daripada belas kasih kita kepada mereka. Kadang-kadang kita ingin membantu, namun pada saat yang sama kita memikirkan kerugian yang akan kita alami jika kita membantu mereka. Padahal ketika kita punya ketulusan untuk membantu orang lain, maka kita harus percaya Tuhan akan menggandakan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Inilah yang tadi saya katakan saudara, bahwa Tuhan itu sulit dicari. Kita harus bisa mengalahkan keegoisan kita. Kita harus bisa menyangkal diri kita dan membawa penyembahan yang benar di hadapan Tuhan yang telah mengorbankan anaknya, putra tunggalnya, Yesus Kristus itu untuk menebus dosa kita. Suatu ketika ada seorang guru sekolah minggu, dia bertanya kepada anak-anaknya, kepada murid-murid sekolah minggu begini, menurut kamu image Allah Bapa itu seperti apa? Kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk mempermudah, coba kalian berpikir bahwa Allah Bapa itu mungkin ayah kalian, papa kalian, papi kalian. Jadi mereka bisa dengan mudah berimajinasi. Kemudian ada anak yang berkata begini, Allah Bapa itu sebagai seorang dokter. Allah Bapa itu seperti seorang dokter. Karena Ia bisa menyembuhkan yang sakit. Ia bisa menjadi tabib yang ajaib. Ada anak yang lain berkata, Allah Bapa itu seperti guru. Karena Dia mau mengajar anak-anaknya melakukan hal yang baik dan yang benar. Ada yang mengatakan Allah Bapa itu seperti hakim. Anak ini papanya hakim, jadi dia mengatakan Allah Bapa itu seperti hakim. Mengapa? Karena Dia adalah seseorang yang adil dalam memutuskan sebuah perkara. Kemudian ada yang mengatakan Allah Bapa itu seperti arsitek. Karena Dia membangun suatu rumah yang indah bagi kita di surga.
Lalu anak sang konglomerat tidak mau kalah, dia mengatakan Allah Bapa itu seperti raja. Dia memiliki segala sesuatu. Dia adalah Allah yang kaya, sehingga ketika kita meminta apapun dari Allah, kita akan mendapatkan. Guru tersebut tersenyum ketika dia mendengar jawaban dari anak-anaknya, dari murid-muridnya. Namun ada satu anak yang terdiam di bagian belakang. Dia menundukkan kepalanya, lalu ibu guru menghampiri dia. Dia bertanya kepada anak ini, menurut kamu, siapakah Allah Bapa itu? Kemudian anak ini tidak sanggup untuk mengangkat kepalanya, dia hanya menunduk. Anak ini memang tidak seberuntung anak-anak yang lain dalam hal ekonomi. Jadi dia merasa tidak sebanding dengan teman-temannya yang lain, yang papa, yang ayahnya punya pekerjaan yang layak. Kemudian dia mencoba untuk mengangkat kepalanya, menatap ibu guru, menatap teman-temannya. Dia berkata begini, ayah saya adalah seorang pemulung. Jadi saya pikir Allah Bapa itu adalah pemulung yang ulung. Ibu guru terkejut. Mengapa kamu katakan Allah Bapa itu pemulung? Lalu anak-anak yang lain mulai protes. Masa sih dia bisa samakan Allah Bapa kita yang luar biasa itu dengan pemulung? Anak ini mulai ketakutan karena teman-temannya protes. Tapi ibu guru kembali bertanya kepadanya dengan lembut, mengapa kamu mengatakan bahwa Allah Bapa itu seperti pemulung? Dan anak ini menjawab, karena ia memungut sampah seperti saya, menjadikan saya manusia yang baru, dan dia mau menjadikan saya anaknya. Saudara-saudara, bukankah Allah kita itu adalah pemulung yang ulung? Yang mau memungut sampah seperti saya dan saudara, yang mau memperbaharui kehidupan kita, yang mau menjadikan kita anak-anaknya, yang mau mengangkat kita untuk hidup di dalam kasih-Nya yang begitu besar, yang mau berkorban untuk kita. Pertanyaannya bagi kita, apa kado Natal kita kepada Allah yang penuh kasih itu? Renungkanlah. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Ya Aba, ya Bapa, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Engkau memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Kami mengaku sungguh Tuhan, seringkali kami melupakan Tuhan. Bahkan Natal yang sering kami pikirkan adalah sebuah pesta perayaan. Kami lupa menerima Yesus di dalam palungan hati kami. Karena itu ampuni kami Bapa, dan sadarkan kami, tegur kami sebagai anak-anak-Mu ketika kami melakukan berbagai kesalahan. Biarlah kami memaknai Natal ini sebagai sebuah refleksi untuk memperbaharui kehidupan kami yang lama. Biarlah kami merenungkan bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kami hingga tiba di penghujung tahun ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi perhatian, membagi berkat bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kekurangan dan kelemahan. Izinkanlah kami melihat wajah-Mu di dalam mereka. Biarlah gereja-Mu ini Engkau tuntun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi saluran berkat
bagi sesamanya. Semua jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan yang berat, kiranya Tuhan mau memegang tangan mereka agar mereka menemukan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Pendidikan kami, pekerjaan kami, ya Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara di dalamnya, karena kami percaya bersama-Mu tidak ada hal yang mustahil. Setiap rumah tangga yang telah Tuhan bentuk, kiranya Tuhan selalu memberkati, dan biarlah kami juga boleh memberkati orang lain. Bahkan kami semua yang akan memasuki tahun yang baru dalam beberapa hari lagi. Tuhan kiranya sertai perjalanan kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami, membuat sebuah kepastian untuk selalu hidup memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang susah, yang lemah di luar sana. Engkau memberikan mereka penghiburan, Engkau memberikan mereka sukacita, bahkan Engkau mau mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga dengan demikian mereka pun boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang hanya berasal daripada Tuhan. Berkati setiap kami, setiap pribadi yang hadir di dalam ibadah ini. Ya Bapa, Engkau mengenal hati kami jauh melebihi siapapun. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar semua seruan kami, mendengar permohonan kami yang kami naikkan di dalam hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi aku. Dari badai topan dunia, kekasih sejati